Dan tanpa anakku yang aku cinta, kaulah rajaku dan
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh indah. Yesus, namamu indah. Cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Cinta Kau selalu kutinggikan, kuagungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima sebuah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Kami kembali dapat bersekutu Tuhan. Dengarkan perkataan-perkataan menang wajah-Mu Tuhan. Itu dengan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Silakan Tuhan Engkau mengajari kami. Kami siapkan hati kami. Segala pujian dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya.
Salam, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Baik, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Sharing. Ya, that's fine. Saya kita percaya pasti yang kita siap dan setelah kita menjalani apa yang kita rasakan itu merasakan yang itu dari hari ke hari kita boleh bercerita kesehatan di kita ini kita boleh melihat nyatanya antara kita apapun yang sedang kita hadapi di ini kan bagaimana kita asal dapat ada di internet kita kan bisa tahu gitu yang terjadi kita adalah jadi di situ kita boleh melihat bagaimana Tuhan yang datang atas pemerintahannya. Tuhan datang dengan cara sendiri. Bagaimana dengan apa yang sedang terjadi di bangsa kita khususnya, kita melihat bahwa benar-benar Tuhan sedang datang dan berjalan di bangsa ini dari setiap desa, setiap kota, setiap pulau, setiap nyata kita boleh melihatnya. Nyata kita boleh merasakan dengan Tuhan sedang datang. Kita percaya karena itu semua terjadi bukan benar dengan kita bukan ya. Karena ada orang-orang yang mempercayai bahwa Tuhan sudah datang. Tuhan sudah datang kedua kali di antara kita. Ketika Tuhan datang bagi kita, Tuhan datang di antara kita, kita percaya sebelum kita pasti akan merasakan ya, akan merasakan ya, akan mengalami kedatangan itu semua mereka terima atau nggak terima pasti akan merasakan bahwa Tuhan itu datang gitu. Entah manusianya ini sadar atau enggak atau itu cuma namanya kebetulan aja. Tapi ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan datang di antara kita, kita segala sesuatu yang terjadi semuanya ada dalam kendalinya Tuhan, ada dalam kedaulatan Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang sedang kita hadapi, yang kita jalani dalam hidup kita, seberat apapun gitu ya, mungkin sampai kita mau menangis tidak saat itu.
Tapi ketika kita sadar bahwa semua ada dalam kedaulatan Tuhan, ketika kita mau lihat dari itu, pasti tiba-tiba air mata kita akan keluar. Tidak mau dimanapun, ketika kita menyadari hal itu, kita sadar bahwa Tuhan Allah kita enggak apa namanya nggak bisa nahan gitu ya, nggak bisa nahan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa penuh itu, ketika kita menyadari akan hal itu aja, kita langsung diingatkan segala perbuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berkenan menghidupkan kita. Itu yang membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat hidup. Tanpa firman yang menjadi jalan bagi kita, setiap hari kita tidak bisa menjalani kita dalam langkah hidup kita yang pasti. Bahkan itu dialami oleh anak-anak kita juga. Mau sebagaimanapun kita bisa menyembunyikan dari anak-anak kita apapun apa yang kita hadapi itu, apa yang kita alami. Anak-anak kita pasti akan merasakan manfaatnya gitu ya. Anak-anak kita juga akan mengalami apa yang kita alami dari apa yang kita alami. Mereka akan merasakannya, bahkan mereka akan mengalaminya bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan apapun yang anak-anak kita alami, anak-anak kita hadapi, itu akan membuat anak-anak kita juga mengalami kedewasaan Tuhan, mengalami bagaimana mempercayai Tuhan satu-satunya dalam kita. Dan benar dialami oleh anak-anak kita. Ketika kita berkata kepada anak kita, teruslah dari Tuhan, tidak berubah, terus semangat, gitu. Mereka pasti akan langsung nggak gitu langsung ya memang aku harus mengadakan satu kesalahan itu. Jadi kita percaya bahwa dengan Tuhan yang sedang datang di antara kita itu, Tuhan sedang menaklukkan kita dengan tujuan supaya kita mengalami semua kesempatan hidup kita itu bisa diberikan dari diri kita. Tujuan Tuhan melakukan kita untuk itu gitu. Penaklukan tujuh itu terus akan terjadi bagi kita gitu ya. Sampai kapan ya kita nggak tahu gitu, sampai kapan. Sampai Tuhan yang selesai ditaklukkan selesai lah. Jadi setiap hari kita boleh mengalami itu dalam perjalanan hidup kita dengan tujuan supaya kita semakin satu taat Tuhan merendahkan diri kita kepada Tuhan, membuat kita terus memandang kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di bangsa ini, kita punya melihat bagaimana dan seringkali kita berkata bahwa Tuhan mengalir seperti air yang tidak pernah kering gitu. Tuhan terus mengalirkan kasihnya, mengalir seluruh alam semesta ini, mengalir seluruh ini dengan kasihnya seperti air yang mengalir, yang tidak ada hentinya gitu ya. Tapi dengan apa yang sedang terjadi, kita kan tidak bisa terima gitu, karena sebagai manusia hadir di mana-mana gitu ya. Karena kalau kita menyadari bahwa Tuhan datang di antara kita, Tuhan datang dengan berdiksi gitu, dengan suara yang seperti itu gitu ya. Tapi dengan apa yang sedang terjadi itu kan di situ sebenarnya kan manusia itu kalau
eh, hanya memandang kepada Tuhan, pasti akan menyadari bahwa kekayaan sebanyak apapun gitu ya, apa namanya, adalah setiap saja bisa dihilangi. Mana yang di rumah yang mungkin banyak barang dapat yang ya semua orang punya mobil yang mewah, mungkin mobil keluaran terbaru, atau handphone keluaran terbaru, iPhone keluaran terbaru, mungkin rumahnya dilengkapi dengan hal-hal yang mewah-mewah semua, yang pokoknya yang orang lain bisa menjangkaunya. Ketika eh, apa namanya banjir datang merendam rumah itu, kan semuanya tidak berguna lagi, kan? Semuanya hilang begitu saja. Ketika kita melihat seperti itu gitu ya, eh, orang-orang yang orang-orang yang kaya, orang-orang yang banyak duit kan, ketika mereka bisa pakai mereka hidup di hotel, apa gitu. Bagaimana dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang yang ya punyanya cuma rumah itu gitu. Apalagi kalau kayak di Tom gitu kan, kalau yang rumahnya apa gitu kan langsung hancur semua, pasti akan bingung gitu kan. Pasti akan mengalami gimana gimana gitu kan. Kalau orang yang hidup biasa-biasa. Tapi dengan semua yang sedang terjadi atas bangsa kita itu, kita harus melihat benar-benar apa yang kita ucapkan, apa yang terucap dari mulut kita, bahwa Tuhan sudah datang kedua kali di antara kita itu. Kan Tuhan datang dengan mendadak, dengan caranya Tuhan sendiri. Dengan apa yang terjadi itu membuat manusia menyadari nggak bahwa apa namanya, Tuhan datang dengan caranya, Tuhan datang dengan pekerjaan yang baru, untuk menyadarkan bahwa semua ciptaannya kembali kepada Tuhan. Melihat apa yang terjadi, apa namanya, kita terendam di mana-mana gitu, kadang ketika kita melihat itu gitu ya. Kemarin itu waktu saya duduk di depan, waktu hujan deras gitu ya, saya duduk di depan rumah gitu, baru di situ saya ingat gitu, gimana apa yang sedang terjadi di desa kita dengan Tuhan. Kami di sini apa namanya, aman gitu, ada di tempat yang agak tinggi gitu. Ada di tempat yang agak tinggi yang kalau ada kesulitan penyebar apapun bisa masuk langsung ke parit, paling besar. Dari situ sampai saya menetes air mata saya gitu. Luar biasa Tuhan bagi kami. Saya benar-benar ketika apa namanya, merenungkan kasih Tuhan yang kita alami dalam hidup kita itu, kita tidak tahan gitu ya untuk menahan air mata gitu. Kita mulai merasakan bagaimana benar-benar Tuhan itu dapat kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Bahkan seberat apapun gitu yang harus kita lewati gitu kan. Kadang kita mendengar berita apa orang mengalami seperti ini gitu. Ada aku mengalami gitu aja kayak udah banyak. Bagaimana dengan orang yang mengalami seperti itu, yang mereka mengalami yang bencana seperti itu. Kadang ketika kita mengalami hal yang sulit itu, seolah-olah kita sendiri yang mengalaminya. Padahal ada banyak orang di luar sana yang apa, mengalami hal-hal yang berat, hal-hal yang berat. Saya sampai di kadang lihat orang-orang yang
bermunculan gitu ya di wall saya gitu. Di mana orang-orang yang bisa digital 200 M, ada yang berapa MM gitu saja. Kok berarti orang ngomongin MM ini kayak macam air di dalam ember gitu aja gitu ya. Dengan apa yang terjadi gitu. Bisa bisa selesai semuanya karena eh, teriak-teriak dengan bantuan gitu. Kenapa harus teriak-teriak gitu kan kita dengan masih melakukan hal-hal yang seperti yang kita alami dulu gitu. Tapi mereka mengalami apa kelepasan, mengalami eh, pembebasan gitu dari tahunnya. Tapi yang kita alami kalau kita mengalami hari-hari ini bersama dengan Tuhan, kita percaya bahwa ketika kita memandang Tuhan, ketika kita terus mau tinggal di dalam Tuhan, apapun yang kita alami, Tuhan mengalami bersama dengan kita yang akan membuat kita masing-masing mempercayai apa yang Tuhan nyatakan kita, apa yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kadang ketika kita bilang sama anak-anak kita, gitu, harus ini, kadang apa, saya sering bilang sama dia gitu ya, nggak boleh ini, harus semangat, harus ini kita harus aktif, harus apa, gitu ya. Bahkan harus saya bilang mencari dia siswa apa gitu, semuanya gitu. Bukan kita nggak percaya kepada Tuhan, nak, saya bilang. Tapi di situ kamu eh, apa namanya dengan kamu harus siswa apa semuanya itu di situ setelah kamu mendapat pengalaman di situ nanti jangan kamu pikirkan nanti ada apa interview apa dalam apa beasiswa itu gitu kan. Kalau belum kita lakukan itu jangan menyerah dulu saya bilang. Memang mami nggak ada pilihan lah dengan tidak itu. Tapi dengan apa yang kita lihat, itu saya bilang jangan cuma lihat ini film-film Korea atau film Jepang-Jepang itu harus ini harus lihat gitu. Baru saya tunjukkanlah anak yang apa namanya anak yang mungkin dia sambil ngojek gitu ya sambil ngojek sambil jualan basreng sambil jualan risol baru langsung di komen dia berarti harus diberikan motor laku katanya. Saya bilang bukan seperti itu loh, mengirimkan itu bukan kamu harus jadi ojol seperti orang itu. Saya bilang kamu dengan lihat seperti itu bagaimana orang di luar sana itu banyak orang-orang yang hidupnya bisa dibilang sulit tapi mereka tetap semangat menjalani hidup, mereka tetap semangat untuk sekolah sampai waktu itu kayak waktu apa meja hijau gitu ya anak itu sampai kayak mau pingsan gitu mau terjatuh waktu berdiri gitu ya akhirnya sama dosennya suruh gitu mami tunjukkan itu supaya kamu boleh melihat di mana apa yang kita jalani kita memang harus mengandalkan Tuhan ya, tapi nggak bisa apa namanya nggak semangat gitu harus semangat terus banyak orang di luar sana yang hidupnya sulit mereka tetap semangat sekolah menjalaninya sekalipun sesulit apapun yang dihadapinya seringkali waktu sudah masuk di anak itu di telepon gitu sama teman-temannya dia ini aku lagi kena macet lagi apa narik ojol gitu kena macet gitu bukan di telepon kena macet di sini gitu dengan lihat seperti itu kalian harus semangat saya bilang bukan kalian harus kayak gitu bukan gitu kalau tiba-tiba di sini masuk berarti harus diberikan motor lah jadi saya ketawa gitu jadi dengan apa yang kita lihat gitu apa yang kita
jalani dalam hidup kita. Di situ kita boleh belajar bahwa kita segala pilihan nyata dalam hidup kita. Bahkan kemarin waktu kami ada buka bersama gitu ya di sekolah Brian gitu. Di sekolah Brian itu kan 50%, setelahnya Brian 50% Islam, 50% non Muslim gitu ya. Jadi di situ saya bayangkan gitu nanti gimana lah gitu. Ternyata banyak juga anak-anak itu datang, hampir datang semua gitu anak-anak. Jadi orang tua yang eh, non Muslim pun banyak juga yang bawa makanan, yang bawa kue-kue gitu ya. Di situ tuh misalnya berbagi dengan buka bersama dan berbagi bersama dan begitu rukun bertoleransi gitu, ya, kata gitu. Jadi anak-anak di situ boleh bergabung karena di tengahnya gitu. Karena yang marhubat itu banyaknya kami gitu, mama yang datang kan banyaknya kami mama-mamanya yang non-Islam gitu. Jadi di situ kami yang marhubat lah yang siapkan semuanya, siapkan semua. Wali kelasnya itu sampai bilang sama kami terima kasih ya Bu sampai gini gitu. Kalau kita sama-sama ini gitu kan tenang gitu saya lihat wali kelasnya senang gitu. Tapi di situ waktu itu pulang gitu ya gimana nih saya bilang juga sih katanya jadi juga sih gitu. Jadi mau Islam mau Kristen mau agama Buddha apapun itu kami bisa bersama-sama ini merasakan kebersamaan. Bahkan dokter kan dia bilang gitu tiba-tiba kami memang boleh ya orang tua ngomong kasar sama anaknya boleh. Nah, kenapa ya? Nah itu ada mama-mama teman itu sudah sudah dibilang sama teman itu apa kita bersama ini tak mau tiba-tiba dia marah-marah terus kita disuruh bawa ijazah SD terakhir sama kakak tiba-tiba mama-mama semua kok ngomong gitu marah-marah gitu kan kayak ini sama anaknya gitu kan kayak gitu kan anaknya jadi malu gitu kan sama semuanya gitu kan itu tuh nggak tahu bilang begitu loh marah-marah dia ngomong apa kasar sama anaknya gitu kan kayak gitu kan jadi minta anaknya gitu gimana sih ya Ibrahim dan kamu dengar kayak gitu gimana saya bilang gitu ngomongnya kayak gitu gimana ya teman itu jadi sakit atau jadi marah ya saya dengan ngomong kayak gitu nggak boleh kalau ngomong sama anaknya ya nggak jadi terus wah kayak gitu harus kalau ada eh, apa yang harus dibawa itu harus yang kita sadar ya kan? Itu kita kayaknya lagi yang kayak gitu kan kita yang ada di television ada kan sama kita dan sama anak ya nggak ada itu karena dengan takdir dan dengan mungkin dia bukan dia sepanjang jalan pulang gitu jadi semuanya itu kan Tuhan yang mengaturnya semuanya Tuhan yang mengendalikan jadi anak-anak kita semuanya juga dalam kendalinya kita percaya bahwa eh, Tuhan itu benar-benar kita rasakan gitu loh. Kita alami dengan kita setiap hari dalam perjalanan kita. Dia yang membuat kita kadang kita berjalan bersama Tuhan. Kita nangis, kita eh, tersenyum, tertawa.
Baik, haleluya. Baik, mari kita lanjutkan. Jika mengakui Tuhan pun tidak, lalu bagaimana mungkin engkau dapat mengenalnya? Bagaimana mungkin engkau dapat mengejar dia? Engkau juga tidak akan dapat menjadi saksi bagi dia. Apalagi memiliki iman untuk memuaskan dia. Jadi bagi setiap orang yang ingin disempurnakan, langkah pertama haruslah menjalani pekerjaan penaklukan. Saudara, pekerjaan penaklukan ini saudara, mendengarkannya itu mudah. Tapi ketika mengalaminya itu pasti pengen mundur. Iya, emosi pasti dimunculkan. Saudara, seperti itulah akhirnya iblis itu dimusnahkan. Saudara. Apanya yang dimusnahkan sebetulnya? Tuhan tidak pernah menciptakan iblis. Tidak. Dia nggak menciptakan itu. Dia ada karena kebebasan. Sekian, tapi kita nggak tahu entah berapa puluh ribu tahun atau juta tahun. Ya kan? Dia ingin disembah. Jadi dia bayangkan Tuhan itu enak. Jadi Tuhan enak. Dia menikmati penyembahan, dia menikmati ini. Sementara yang kerja itu dia. Dia ingin memberontak. Karena yang capek dia. Makanya dia ingin menyamai yang mati. Tuhan itu kan gak kelihatan. Iya, sama seperti kita sekarang. Kita mengenal Tuhan itu, Tuhan bisa handle semuanya. Ya. Jadi orang pengen jadi Tuhan. Jadi sebetulnya saudara ya, perhatikan. Ketika kita hidup kita itu lebih baik, ketika kita ingin ke surga dan segala macam, sebetulnya artinya itu kita ingin jadi Tuhan. Maksudnya itu jadi Tuhan itu seperti yang kita mau. Iya, daging, urusan daging. Ketika manusia tahu siapa diri, ketika dia mulai menggali dirinya, ketika dia tahu tentang yang baik dan yang jahat, lalu dia berusaha menjadi baik, lalu mencela yang jahat. Iblis mengatakan, kamu akan jadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat. Kan itu kan, kata-kata itu kan yang merasuk manusia itu. Kata-kata itu. Namun, dari mana kita tahu ya? Entah dari mana kita tahu
Tuhan itu dalam hatinya itu dia membedakan antara manusia dan iblis. Manusia itu jadi tempat pertempuran antara Tuhan dengan iblis. Karena kan iblis itu menjadi kontrasnya Tuhan, menjadi lawannya Tuhan. Gitu ya. Ketika iblis jadi lawannya Tuhan, lalu iblis selalu ingin, jadi dia dirasuki oleh roh di luar Tuhan. Makanya saudara, Yesus itu mengatakan kalau dia berdusta dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Jadi keadaan itu menjadi satu keadaan yang baru. Jadi keadaan di mana Allah membiarkan iblis itu membangun kerajaannya sendiri, yaitu kerajaan kegelapan. Semua sistem dunia ini, mau bagaimana baiknya pun saudara lihat, sistem dunia ini itu miliknya iblis. Itulah namanya kerajaan dunia. Kalau saudara lihat sistem-sistem yang ada di dunia ini saudara ya, itu bisa saudara lihat bagaimana mereka juga ada namanya nasionalisme, ingin memperbaiki, mempertahankan dunia ini. Nah, itu semua sumbernya adalah kerajaannya dunia. Mereka buat peraturan sendiri, dibiarkan sama Tuhan. Oke? Mereka, kalau sudah lihat ya, bagaimana ketika kita melihat sekarang, ketika ingin membuat satu bangsa itu misalnya tidak ada lagi koruptornya gitu, maka mereka membuat satu sistem supaya tidak ada koruptor gitu kan. Lalu kalau benar-benar sudah jengkel gitu, mereka akan mengangkat seorang yang bengis sekalipun. Iya, makanya ada negara komunis. Tujuannya itu adalah untuk membuat pokoknya udah baik-baik aja. Jangan lawan, jangan ini. Maka akan kelihatan negara itu maju. Tapi di sana tidak akan ketemu yang namanya kasih yang murni. Akan ada. Yang ada adalah tekanan. Senyuman mereka itu dingin, gitu. Kosong. Ya. Itu keadaan. Ya. Nah, jadi ketika Tuhan itu berjalan di muka bumi, diambil rupa seorang hamba. Oke? Ingat firman-Nya bilang begini, bahwa Allah itu, daging yang dikenakan oleh Yesus itu adalah daging ilahi. Dan ketika dia datang kembali, itu benar-benar juga daging ilahi. Itu firman. Ya. Kita sudah melihat bagaimana ketika Tuhan memanggil. Coba bayangkan, kenapa
Yusuf sangat berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain. Kenapa? Kenapa dia benar-benar bisa menjaga dirinya? Ya. Dari usia sangat muda gitu. Iya. Itu tentu karena pilihan Tuhan. Iya. Nah, jadi secara diam-diam sebetulnya Tuhan itu bekerja di antara manusia. Nah, tapi iblis itu dia selalu, karena dia sudah dibuat Tuhan jadi diizinkan dia punya kerajaan di luar Tuhan. Jadi cuman ada gelap dan terang saja, nggak ada abu-abu. Hanya ada panas dan dingin, nggak ada suam-suam. Nah, jadi dengan seperti itulah dia itu menaklukkan semua manusia ini. Ditaklukkan semua. Disitulah nanti seluruh ciptaan itu yang sebetulnya kan adalah miliknya Tuhan, tapi dikasih kebebasan semua. Yang lain, binatang, makhluk lain, semua yang lain, mau apa saja, itu hanya pelengkap saja. Mau malaikat, mau apa, itu di luar. Di luar semua itu. Melalui manusia inilah, ini ciptaan yang baru, saudara. Manusia ini. Melalui manusia inilah Allah itu dan iblis itu akan kelihatan. Jadi tetap ingat, segala sesuatu dalam kendali dia, termasuk iblis. Tapi dengan dia itu menaklukkan manusia, iblis itu juga akan lihat. Dia pokoknya selalu berkeras gitu. Dia ingin mendirikan kerajaannya sendiri. Dia ingin menjamah yang maha tinggi. Bahkan Tuhan pun telah memberikan dirinya, telah memberikan darahnya, segala sesuatu tentang dirinya sudah diberikan. Nih, kamu kan menginginkan kematianku, tentu kematian anakku. Dengan sangat cemburu sekali. Iblis sangat cemburu sekali, saudara. Nah, sampai ketika kita ini satu demi satu akan ditaklukkan oleh Tuhan. Disitulah nanti, saudara, benar-benar iblis itu tidak akan ada lagi, dimusnahkan. Pertama kan diikat katanya, 1000 tahun. Itu zaman, saudara. Karena ada damai gitu kan. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel di zamannya Salomo. 40 tahun. Nggak ada perang. Tapi kan waktu yang singkat itu, coba lihat bagaimana ketika nggak ada perang di zaman itu. Tapi coba lihat. Nah, ini, nanti ya. Saudara masih bisa mengikuti ya?
Saya cara perlahan cerita gitu. Kemana tujuannya gitu. Apa yang sedang Tuhan mau nyatakan. Karena kita sudah bisa mendengarkan ini. Jadi pada akhirnya kan nanti kalau saudara ikuti, saudara pasti akan mulai berpikir gitu. Iya ya, kan memang Tuhan gak kelihatan. Gitu. Tapi semua orang ingin berebut masuk ke dalam kerajaan surga. Karena dalam pikiran mereka apa surga itu? Damai, tenang, indah, gak ada masalah. Gitu. Orang berusaha masuk. Padahal Tuhan itu adalah jalan. Tuhan itu adalah firman. Tuhan itu adalah kebenaran. Apalagi? Tuhan itu adalah keadilan dan sebagainya. Terlalu luas dia. Tuhan bukan hanya keadilan. Tuhan bukan hanya belas kasihan. Iya. Tuhan itu adalah kesempurnaan. Iya. Sempurna itu teliti. Iya. Dicek satu demi satu. Aduh, gak akan ada yang lolos kalau masuk ke dalam pengecekannya Tuhan. Gak ada. Kita hanya bisa bertekad, tapi perhatikanlah bagaimana rapinya kita. Rapuh sekali. Iya. Nah, jadi kalau ada orang ingin menjadi Tuhan, saudara, Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau kita mengatakan, kalau Paulus mengatakan, Yesus menampung seluruh kepenuhan Allah, itu kata dia. Yesus enggak mengatakan seperti itu. Tapi dia boleh berpikir seperti itu. Tapi waktu dia berpikir seperti itu, disitulah dia. Disitulah dia seperti mau mati rasanya. Makanya ketika murid-muridnya itu ingin duduk di sebelah kanannya Tuhan Yesus, satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Maka Tuhan tanya mereka, apa kamu bisa minum cawan yang harus aku minum? Mereka langsung spontan, bisa kan? Ya kan? Padahal sebetulnya mereka menjawab itu spontan. Kan Yesus kan tidak tahu maksud mereka mengatakan itu dalam pikiran mereka itu apa. Tentu dia tahu karena mereka belum dewasa. Jawaban mereka itu spontan aja. Bisa. Lalu saudara, Tuhan segera jawab, oke, memang kamu akan minum cawan yang harus aku minum. Kenapa? Ya karena Yesus akan hidup dalam mereka. Karena suatu saat mereka akan terus mengingat Tuhan Yesus. Iya. Ketika saya mengatakan Bapak saya, tahu gak? Berarti ketika saya mengatakan Bapak saya akan disempurnakan, tahu gak apa konsekuensinya? Saya akan menjalani kehidupan bagaimana yang Bapak saya alami dulu. Iya, itu konsekuensinya. Makanya dikatakan dia akan meminta pertanggungjawaban
untuk setiap apa yang kita katakan. Makanya dalam doa Bapa kami itu dikatakan, jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan itu apa? Pikiran kita yang liar. Kita bebas, terlalu bebas kita. Iya, tidak punya mimpi. Iya. Yesus ketika dia mengatakan seperti mau mati rasanya itu, pas dia mengatakan kepadamu kuserahkan nyawaku, dia sudah tidak punya mimpi lagi. Nggak ada lagi. Iya. Dia bisa buat apa saja, saudara. Coba lihat. Saudara, ketika kita tahu potensi kita, kita ingin mempertahankan nyawa kita, saudara. Ketika kita lagi lapar, kita akan berkata, gampang sekali lah masalah melewati lapar ini. Ya. Ketika kita lihat kehidupan lagi, gimana sulit kita, pasti kita akan berusaha lepas dari situ. Yesus jauh lebih tinggi daripada kita. Dia bukan hanya bekerja menghasilkan uang, pakai kata-kata pun langsung jadi uang. Ya. Dia bisa berlimpah hanya dengan kata-kata dia. Bahkan gak perlu orang menolong dia. Kalau dia mengatakan ke gelas ini, jadilah emas, jadi ini emas. Iya. Kan semua terbukti kan. Di tengah badai sekalipun, dia bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi, bahkan dia bisa menghadapi badai, tenang. Benar-benar dia marah sama badai. Iya. Kenapa dia sampai marah? Aku sudah berdiri pun kamu belum tenangkan. Ya. Apa aku harus menunjukkan kuasaku? Kamu gak tahu siapa yang berdiri di sini. Kamu masih bisa bergelora kayak gitu. Makanya sampai dihardik gitu. Ya. Tapi saudara, dia benar-benar menundukkan dirinya kepada Bapaknya. Waduh. Makanya sampai dia bilang kalau boleh Bapak. Makanya dia bilang kalau boleh. Dia berdoa kepada siapa? Dia berdoa kepada siapa? Ketika dia menghadapi badai itu, Allah bilang, nih, ketika dia mengajari murid-muridnya, Simon anak Yohanes, apakah kau mengasihi aku? Sampai dia. Iya. Ada banyak sekali yang mau diceritakan sama Tuhan sama mereka. Tidak kesampaian. Tidak kesampaian. Sekarang, semua yang kita dengarkan itu saudara. Semua yang saudara dengarkan tadi itu saudara. Itu Tuhan yang sedang mau menerangkan kepada kita. Iya, Tuhan gak kita lihat. Tapi
Karena kita berkata Tuhan sudah datang kedua kali, maka kita bisa mendengarkan perkataan Tuhan setiap hari. Benar-benar saudara kita dibuat itu. Sekarang ini kalau saudara perhatikan, kadang-kadang rasanya kayak di prank. Om Twin sering kali ngalamin. Ada cerita, iya, sampai dia. Iya, berkali-kali. Sepanjang tahun ini, wah rasanya nggak tahu berapa kali, berkali-kali. Iya. Sudah semangat sekali mau berangkat dari sini sampai di Papua. Harus menghadapi laut yang bergelora. 6 hari, 5 sampai 6 hari. Pengen rasanya mundur. Jalannya juga. Begitu nyampe di sana. Oke. Lalu bertekad. Lalu sudah melihat. Datang ke sini dengan mendapatkan tiket yang haleluya. Begitu sampai di sini, wah, teringat lagi keindahan yang ada di sana. Iya. Seperti saya katakan kemarin, saudara. Benar-benar saudara, keadaan kita itu dibuat kalau saudara coba ini ya, selami yang sedang kami alami. Beda saudara. Saya ketika dipanggil Tuhan itu boleh saya katakan mudah sekali. Awalnya. Iya. Cepat sekali. Dan rasanya jalan dulu mulus lancar. Iya. Saya benar-benar merasakan diri saya itu pintar, hebat itu ketika saya mulai menjadi full time. Iya. Jadi kalau ada apa gitu ya, kalau ada orang-orang hebat apa gitu, saya itu selalu pikir kayak gitu. Saya gak kalah sama kamu. Sepintar apa orang. Iya. Selalu kayak gitu. Gampang itu. Selalu saya punya pikiran kayak gitu. Oke? Nah, tapi saudara, ketika dalam perjalanan sekarang, kita tahu saudara, Tuhan yang sekarang ini sedang menampakkan diri kepada kita adalah Tuhan yang kita cari selama ini. Tapi ternyata tidak seperti yang kita bayangkan. Kalau orang benar-benar menyadari perjalanan ini, tidak akan ada yang berani mau menjadi pengikut Tuhan Yesus. Tak akan ada yang bisa jadi pengikut Tuhan Yesus. Tak akan ada. Tak akan ada yang bisa hidup sampai dengan hari ini, siapapun dia yang mengejar Tuhan. Tidak akan ada. Sayang. Tidak akan ada. Kenapa? Karena memang daging kita ini sudah rusak. Nggak bisa dia. Jadi kalau kita mau bandingkan diri kita dengan Yesus, dagingnya Yesus itu tidak rusak. Dagingnya itu daging yang kudus. Pikirannya, perasaannya nggak sama dengan kita. Iya, nggak sama. Iya.
Tetapi walaupun seperti itu, dia masih mengatakan kepada Allah itu, kalau boleh, lalukan cawan ini. Iya. Padahal dia sudah ketat sekali saudara mengikut bapaknya. Ketat sekali. Dia benar-benar bisa menjaga dirinya. Tidak dilayani, tapi melayani. Dia sudah menjaga dirinya. Oh kita, aduh, gimana? Kita semua pengen dilayani. Iya. Semua kita pengen dilayani. Iya. Cuma bilang, oh aku karena bawaan dari suku kita. Tidak. Kita rusak. Kita gak lebih hebat daripada Paulus. Kita gak lebih hebat daripada Petrus. Iya. Kita mengalami semua. Betapa rusaknya kita. Makanya kalau sekarang sampai sekarang kita ini masih bisa hidup. Iya. Karena ada supply hidup. Karena Tuhan mau hidup di dalam diri kita. Itu aja. Sederhananya seperti itu. Jadi kalau hari ini kita mendengarkan perkataan Tuhan menaklukkan semua manusia, berbahagialah. Mungkin orang lain belum sampai di waktu. Tapi semakin kita taat, semakin cepat penaklukan Tuhan atas sekeliling kita. Semakin cepat. Pekerjaan ini semakin cepat menyebar. Oleh karena itu, bersukacitalah. Engkau lebih duluan mengalaminya. Iya. Dan kalau engkau sudah menerima Tuhan yang berinkarnasi itu, kalau engkau sudah bisa membayangkan engkau sudah membuka pintu rumahmu untuk Tuhan itu. Kalau engkau bisa membayangkan itu. Ya. Kalau engkau sudah membuka hatimu untuk saya. Kalau engkau bisa menerima dan mendengarkan, ketahuilah engkau sedang menerima Tuhan. Ya. Dan perjalanan kita dimulai bersama dengan Tuhan yang saya ceritakan sama saudara. Iya, semua kita di sini. Berbahagialah, jangan takutlah, cukup berbahagia. Sekalipun kita akan melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun, ingat perkataan ini. Engkau sudah berjumpa dengan Tuhan. Jangan takut lagi. Ya. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu saja. Ikuti nasihat-nasihat Tuhan. Ikuti. Jangan keraskan hati. Lembutkan hati. Izinkan Tuhan menaklukkan hati. Karena semua orang akan ditaklukkan. Jangan takut menghadapi apapun yang harus engkau hadapi. Berjalanlah setiap hari bersama dengan Tuhan. Ini kebenaran, saudara. Apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah kau dengarkan, bahkan yang belum pernah timbul dalam hatimu, itulah yang Tuhan sediakan bagimu. Itulah jalan yang akan kita jalani setiap hari. Kita akan merasakan limpahan hidupnya Tuhan dalam perjalanan ini. Iya, konsekuensinya semua. Ketika saya katakan tadi tentang bapak saya,
Rasanya saudara, gagal. Tapi saya tahu saudara, Tuhan ada di sini. Telah menaklukkan semua orang manusia. Itu yang buat kita berani berjalan terus. Itu yang buat kita berani bersuka cita. Berani hidup bersama dengan Tuhan. Setiap hari. Ya. Nanti anak-anak kita akan melanjutkan hidup kita. Ya. Tuhan, kalau kita bisa mencapai 70, 80, Tuhan. Tapi anak-anak kita pun akan melanjutkan hidup kita. Apa yang kita katakan kepada mereka akan mereka ingat seumur hidup mereka. Dan nanti pun mereka akan mengajarkan kepada keturunan mereka. Tuhan, kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur dapat Engkau taklukkan Tuhan. Dan kami menjalani masa-masa penaklukan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin.